Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak dan ibu semuanya. Pagi, Bu. Ya, semangat untuk mempelajari hari ini. Semangat, Bu. Oke, karena anda semuanya bersemangat, sebelum itu kita akan melakukan doa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Karena apa? Karena berdoa itu merupakan hal yang penting. Usaha tanpa doa itu kita disebut sombong, dan doa tanpa usaha itu adalah sia-sia. Jadi kita sangat penting ya anak dan ibu semuanya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Silahkan kepada Windu ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap gerak. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak dan ibu semuanya, di sini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti semua sini dalam keadaan sehat ya? Saya sehat, Ibu. Oke, baik. Nah, sebelum itu kita ada peraturan kelas. Di sini ibu akan menjelaskan nih, Ananda ibu semuanya, bahwa pembelajaran kali ini ibu akan memberi reward berupa poin. Di mana Ananda ibu peserta didik yang bisa aktif, nilai pretest dan postesnya paling tinggi akan mendapatkan poin atau reward berupa gambar hati ini. Nah, nanti pin hati ini nantinya di setiap pin ini di belakangnya ada poin. Untuk nilai pretest dan postes paling tinggi akan mendapatkan 15 poin dan nilai keaktifan itu 10 poin. Jadi ibu harap nih Ananda ibu semuanya untuk terus ya mengejar poin-poin ini, karena nantinya poin ini pada akhir pembelajaran akan ibu akumulasi sebagai nilai tambahan kalian, sehingga nantinya nilai di rapor kalian bisa meningkat. Semangat untuk mendapat poin. Semangat, Bu. Oke, Ananda ibu semuanya. Sebelum itu ibu ingin nih menanyakan perasaan Anda semua. Siapa di sini yang senang? Saya, Bu. Nah, untuk yang lainnya nih gimana keadaannya? Ada yang sedih? Sedih, Bu. Orin kenapa sedih? Tadi terlambat bangun, Bu. Jadi ke sekolah buru-buru. Terus jatuh di tangan. Oh, jadi udah diobatin? Udah, Bu. Besok-besok buat alarm ya. Kalau bisa jam 5 sudah bangun. Kalau Ima kenapa? Sakit, Bu. Sakit. Udah nyoba ke AS minta obat? Udah kok, Bu, tadi sahur jam 5. Ya. Kalau Pria kenapa sedih? Lupa uang jajan, Bu. Bawa bang jajan. Ngebon. Ya, nanti bisa berbagi sama temannya selainnya ya, teman-temannya juga bisa ya berbagi kepada Pria. Baik, Bu. Bu, ada yang sedang marah? Saya, Bu. Kenapa ya Nima? Karena lagi PMS, Bu. Itu merupakan hal yang wajar ya Nima. Nah, untuk Ananda ibu yang sedih, sekarang coba buang sedihnya, karena sejatinya kesedihan adalah sebuah pengalaman untuk mengajarkan kita kuat. Jadi untuk kedepannya buang ya rasa sedihnya sebelum belajar. Baik, Bu. Nah, untuk yang marah itu adalah hal yang wajar. Namun kita harus juga memaafkan diri kita sendiri, karena marah itu akan memaksa kita untuk menjadi seorang yang kecil. Nanti oleh karena itu kita harus memaafkan rasa marah kita. Nah, sekarang sudah bisa nih memaafkan rasa marahnya atau sedihnya? Sudah, Bu. Oke, berarti sekarang semuanya sudah bahagia ya untuk mengikuti pembelajaran ibu hari ini? Sudah, Bu. Baik, karena sudah bahagia nih, ibu akan mengadakan pertama kali yaitu pretest. Nah, pretest ini berupa pilihan ganda. Nanti Ananda semuanya boleh mengeluarkan gadgetnya. Nah, nanti Ananda semua akan langsung menjawab melalui aplikasi Quizizz. Ibu. Aplikasi apa tadi, Bu? Quizizz Pria, Baik, silakan Bu. di searching Quizizz-nya. Oke, Ananda semuanya bisa untuk join. Ini barcode-nya dan nomornya yaitu 337645. Silahkan untuk join. Oke, sudah ada sini. Sudah ada 5 orang yang bergabung. 6. Apakah semua sudah
sudah bergabung atau ada yang belum? Siapa yang sudah, ada yang belum lagi? Sudah, Bu. Oke, sudah. Berarti kita mulai ya kuisnya. Baik, Bu. Jangan nyontek sih. Yang belajar pasti bisa nih menjawabnya. Karena ini pelajaran kita minggu lalu. Oke, yang paling tinggi di sini ada Yemima, kemudian ada Orindo, dan yang ketiga ada Rifa. Untuk pria, Nisa, ayo kejar teman-temannya. Pria udah ada nih 2 yang salah. Oke, sekarang Cindy nih sudah menyalip Rifa jadi nomor 2. Rifa sudah siap? Sudah, Bu. Yemima sudah? Sudah, Bu. Jadi tinggal nunggu Cindy, Nisa, Orin, sama Pria ya. Ayo segera. Cindy udah? Sudah. Baik. Oke. Tinggal Nisa ya sama Pria. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lihat nih ya siapa yang paling tinggi. Beri tepuk tangan kepada Rifa nih yang paling tinggi. Tadi bagus Rifa belajar ya? Iya, Bu. Nah, yang kedua ada Yemima, berarti Yemima juga belajar nih Iya, kemarin. Bu. Nah, yang ketiga ada Orindo. Nah, tepuk tangan untuk kita semuanya yang sudah belajar. Oke, kita akan membahas ya atau mereview soal yang tadi Ananda Ibu jawab semuanya. Mungkin ada Ananda Ibu yang tidak memahami soalnya atau yang lupa nih tentang materi yang lalu. Nah, pertama, soal yang pertama, hubungan antara tulang yang satu dengan tulang lain dihubungkan oleh Sendi. Ya, betul sekali. Kemudian soal yang kedua, apa fungsi tulang bagi tubuh kita? Memberi bentuk. Nah, yang untuk menjawab membentuk otot ini itu bukan fungsi dari tulang ya. Ya. Tulang itu berfungsi untuk tempat terlekatannya otot, bukan membentuk Tubuh. otot. Oke, selanjutnya. Apa jenis tulang yang memiliki bentuk panjang, silindris, serta berfungsi untuk mendukung berat tubuh dan memungkinkan pergerakan? Nanti semuanya udah tahu nih ya fungsi-fungsi tulang. Oke, selanjutnya. Hubungan antara tulang yang memungkinkan gerakan paling bebas disebut? Ya, betul. Selanjutnya ada sendi mati merupakan pengertian dari? Ya, betul. Sendi mati adalah sendi yang tidak dapat digerakkan. Oke, selanjutnya sendi pada lutut dan siku termasuk dalam sendi? Nah, untuk yang menjawab sinartrosis ini, sendi sinartrosis adalah sendi mati yang nggak bisa digerakkan. Jadi dia tidak mungkin dong termasuk pada lutut dan siku karena lutut dan siku kita bisa kita gerakkan. Nah, kalau sendi pelana ini merupakan sendi yang dia bergerak seperti kuda, yang mana dia cuma ada pada jari telunjuk kita. Dia tidak ada jari jempol kita. Dia tidak ada pada siku atau pada lutut kita. Oke, Ananda Ibu semua bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, berarti udah habis ya 10 pertanyaan. Nah, dari di sini Ibu lihat nih, Ananda semuanya sudah bisa nih memahami apa materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, Ibu ingin bertanya nih Ananda Ibu semuanya. Minggu lalu kita mempelajari mengenai apa? Jenis-jenis tulang. Jenis-jenis Tulang. Nah, betul sekali. Nah, di sini
Siapa yang mengetahui pengertian tulang? Boleh tepuk tangan. Saya, Bu. Ya, Rifa, apa itu semalam tulang? Tulang itu jaringan yang berisi dari sel, protein, mineral, dan vitamin pada tubuh makhluk hidup seperti manusia dan juga hewan untuk memungkinkan adanya pergerakan dan tegak. Oke, berarti intinya tulang ini membantu tubuh kita untuk bisa berdiri dan bergerak. Nah, selanjutnya dari sini siapa yang mengetahui apa saja jenis-jenis bentuk tulang? Ada yang mau angkat tangan? Saya, Bu. Iya, Orin. Nah, tulang itu terbagi menjadi 5, Bu. Ada tulang pipa, dia itu berbentuk silindris atau berbentuk seperti tabung. Selanjutnya itu adalah tulang panjang. Dan selanjutnya itu ada tulang pipi, berbentuk lempengan. Setelah itu ada tulang tidak beraturan. Bentuknya tulang itu tidak beraturan, Bu. Selanjutnya itu ada tulang Tulang apa satu lagi, Orin? tulang Sesamoid. sesamoid. Nah, apa itu tulang sesamoid? Tulang yang merupakan tulang yang berukuran kecil dan bulat. Oke, betul sekali, Orin. Tadi yang sebutkan Orin apa saja bentuk jenis-jenis tulang? Tulang pipa, Tulang panjang, pendek, meti, Dan tulang sesamoid. Oke, di sini Ibu akan menampilkan video mengenai jenis-jenis tulang. nggak suara dulu. Sabar video. Oke, nah di dalam tubuh kita manusia itu tersusun atas tulang. Nah, pada manusia yang baru lahir atau pada bayi, tulang itu berkisar sekitar 270. Nah, namun ketika dia sudah mengalami pendewasaan seperti kita sekarang, dia mengalami penyatuan tulang, di mana sekarang tulang manusia itu berkisar sekitar 206. Jadi tulang kita sekarang ini yang awalnya dari 270 mengalami penyatuan menjadi 206. Oke. Nah, ini adalah bentuk keseluruhan dari tulang kita. Nah, tulang yang pertama yaitu adalah tulang skapula. Nah, coba hubungkan tadi sama jenis-jenis tulang. Apa itu tulang skapula? Apa jenisnya? Tulang pipi, Bu. Ya, betul sekali. Tadi pengertian tulang pipi tulang yang apa? Tulang yang berbentuk pipi seperti lempengan, Bu. Ya, bisa dilihat di sini skapula merupakan tulang pipi yang berbentuk seperti lempengan. Dia ini berfungsi untuk memberikan tempat lebaran bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya bisa ditonton kembali. Tulang kedua yaitu ada humerus, radius, dan nah, humerus, radius, dan ulna dia memiliki tulang yang berbentuk panjang. Kira-kira ini termasuk jenis tulang apa, Nanda? Bisa jelaskan Pria kenapa dia disebut sebagai tulang pipa? Karena tulang pipa itu jenis tulangnya itu panjang, Bu, yang berbentuk seperti pipa dan berfungsi sebagai penopang tubuh, Bu. Ya, betul sekali Pria. Karena tulangnya berbentuk panjang dan dia berfungsi untuk menopang tubuh. Nah, tulang pipa ini tidak hanya pada tangan ya, tapi juga ada pada lutut atau kaki kita. Oke, selanjutnya itu ada namanya karpal. Nah, karpal ini merupakan tulang pergelangan tangan. Kira-kira tulangan ini termasuk jenis tulang apa? Tulang pendek. Boleh jelaskan ini Pak, kenapa disebut sebagai tulang pendek? Karena tulangnya berukuran pendek dan berbentuk seperti kubus, Bu. Iya, karpal ini merupakan tulang pendek. Nah, dia juga memungkinkan kita untuk bergerak. Bu, mau Ya. nambah.
Ya, boleh Pria. Tulang pendek itu kan jenis tulang yang berbentuk kubus atau bulat dengan ukuran yang hampir sama pada semua sisinya. Tulang ini berfungsi untuk memberikan kekuatan, stabilitas, dan fleksibilitas dalam pergerakan, terutama pada sendi yang banyak bergerak, Bu. Ya, betul sekali tambahan Pria. Beri tepuk tangan dulu pada Pria. Berarti Pria sangat memahami materi sebelumnya ya. Iya, Bu. Nah, betul. Tulang ini memiliki bentuk kubus yang bentuknya hampir sama di setiap sisinya. Bisa dilihat kan, bentuknya hampir sama kan? Iya, Bu. Nah, selanjutnya yaitu adalah metakarpal. Nah, metakarpal ini apa jenis tulang metakarpal? Dia memiliki bentuk tulang seperti tulang pipa, yaitu berbentuk panjang. Kemudian ada juga yaitu palas. Nah, palas ini juga seperti tulang pipa berbentuk panjang. Nah, kemudian ada sternum, itu tulang rusuk dada, dan ribs itu tulang rusuk. Nah, selanjutnya yaitu ada vertebrae. Apa itu vertebra? Tulang belakang. Nah, menurut Anda semuanya siapa bisa menjawab nih apa jenis tulang belakang kita? Bu, Ya, Rifa? tulang tidak beraturan. Kenapa bisa disebut sebagai tulang tidak beraturan? Karena bentuknya beraturan. Ya, betul sekali. Vertebra atau tulang belakang ini termasuk tulang tidak beraturan. Nah, dia ini berfungsi untuk memperkokoh tubuh kita. Oke, selanjutnya yaitu selanjutnya ada tulang sacrum, femur. Nah, femur ini sama seperti pada lengan kita, tulang pipa. Dan yang selanjutnya adalah tulang patella. Patella itu apa? Tulang pendek. Tulang enggak, patella itu pengertiannya apa? Tempurung lutut. Nah, dia berfungsi untuk melindungi lutut kita, makanya disebut sebagai tempurung lutut. Nah, kira-kira patella ini termasuk tulang apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Orindu? Tulang sesanoid, Bu, karena berbentuk bulat. Ya, berarti tulang sesanoid adalah tulang yang berbentuk Bulat. Oke. Berarti Anda semuanya sudah bisa nih memahami jenis-jenis tulang yang pada materi sebelumnya. Oke, berikutnya. Nah, Ibu ingin bertanya nih kepada Anda semuanya. Kira-kira kan tubuh kita ini tersusun atas banyak tulang nih. Apa yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang yang lain? Sendi. Betul sekali jawaban Anda semuanya. Yang menghubungkan yaitu adalah Sendi. Nah, siapa yang bisa mengetahui apa pengertian sendi? Boleh tunjuk tangannya. Saya, Bu. Ya, Rifa. Sendi merupakan penghubung antar tulang sehingga kita bisa bergerak. Betul sekali. Beri tepuk tangan pada Rifa. Ya, sendi merupakan penghubung antar tulang yang memungkinkan kita untuk bergerak. Oke. Nah, jadi ternyata sendi ini sangat banyak ya perannya bagi tubuh kita. Kalau kita tidak ada sendi, maka akan membuat kita kesulitan Bergerak. Nah, sesimpel kita menulis aja, kita memerlukan sendi. Nah, oleh karena itu, Ibu harap Ananda Ibu semuanya tetap menjaga sendinya. Jadi dengan mempelajari materi ini, Ananda Ibu semuanya bisa tahu nih, apa itu sendi, bagaimana macam-macamnya, apa komponennya. Sehingga Ananda Ibu semuanya bisa menjaga pemberian Tuhan berupa sendi yang membuat kita bisa Bersyukur. dan kita juga bisa bersyukur. Nah, Ananda semuanya bisa menonton video berikut. Nah, di sini ada kegiatan memutar bahu, mengangkat tangan. Bisa dilihat gerakan-gerakan yang dilakukan. Oke. Dan
Dari gerakan-gerakan itu, siapa yang sering melakukan gerakan tersebut? Saya. Semua sering ya melakukan gerakan tersebut. Iya. Nah, kira-kira kalau kita hubungkan pada materi kita sekarang yaitu mengenai sendi, apa hubungannya gerakan tersebut terhadap sendi kita? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Rifa. Menjadikan gerakan-gerakan tersebut merupakan contoh bentuk nyata adanya sendi, Bu. Karena kalau tidak ada sendi, kita kaku, Bu. Ya. Karena terhubung tulang antar tulangnya nggak bisa digerakkan, Bu. Ya, betul sekali Rifa. Nah, gerakan tersebut memberikan kita contoh bahwa ternyata betul adanya sendi di dalam tubuh Kita. Nah, menurut Anda semuanya, boleh Cindy jelaskan bagian anggota tubuh mana saja nih yang menggerakkan sendi tadi pada video tadi? Dari video tadi itu, Bu, bagian bahu ketika diputar, kemudian bagian pergelangan tangan dan siku ketika diangkat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan kepada Rifa dan Cindy yang sudah menjawab. Oke. Nah, pada materi sendi ini kita ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, di mana tujuan yang pertama bisa dibacakan oleh Bu. Baik, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama kita ada peserta didik mampu menganalisis struktur persendian berupa komponen penunjangnya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis tipe persendian berdasarkan gerakannya. Dan yang terakhir itu ada peserta didik mampu membuat alat peraga sendi diagnosis sederhana. Oke, jadi ada 3 nih yang harus kita capai. Yang pertama, menganalisis Struktur persendian. Komponen penunjangnya. Yang kedua, Menganalisis tipe persendian. yang ketiga, sebelum itu ibu ingin bertanya, di sini ada yang pernah buat alat peraga diagnosis sederhana? Berarti ini pertama kalinya ya? Iya. Oke, nanti kita buat sama-sama ya pada praktiknya. Baik, Ibu. Nah, ibu ingin ke salah satu Ananda untuk membacakan wacana di bawah ini. Nah, siapa yang sering mengikuti kabar bola atau berita tentang bola? Hikmah, Bu. Hikmah, Bu. Iqmas sering yang mengikuti kabar bola. Iya, Bu, suka, Bu. Nah, tahu nggak klub Barcelona? Nggak suka, Bu, sukanya timnas, Bu. Oh, sukanya timnas Indonesia. Iya, ya? tahu. Oli tahu klub Barcelona? Tahu, Bu. Oke. Nah, Messi, Bu. Messi. ya betul. Nah, tapi kita bukan membahas Messi-nya ya. Oke, siapa yang mau membacakan wacana berikut? Saya, Bu. Ya, Yemima. Kabar buruk menimpa gelandang Barcelona yaitu Marc Casado. Pemain muda berbakat ini terancam mengakhiri musim lebih cepat akibat cedera ligamen lutut yang dideritanya. Menurut laporan Fabrizio Romano, hasil pemeriksaan medis yang menunjukkan adanya robekan pada otot ligamen kanan Casado yang tergolong cedera parah. Nah, cedera ini didapat Casado saat berduel dengan Antoine Griezmann dalam pertandingan La Liga melawan Atletico Madrid yang dimenangkan Barcelona 4-2. Akibat cedera ini, Casado diperkirakan akan absen setidaknya selama 2 bulan. Nah, di sini dari kita disebut bahwa pemain sepak bola Barcelona yaitu Marc Casado mengalami cedera ligamen. Nah, simulasi cedera ligamen ini seperti video berikut. Nah, ketika lututnya digerakkan, dia mengalami pergeseran tulang. Nah, itu bisa dilihat. Itu adalah contoh ketika kita mengalami cedera ligamen. Nah, tadi kan kita lagi membahas nih ligamen. Menurut Ananda semuanya apa itu ligamen? Bu. Ya, Pria. Ligamen adalah jaringan ikat yang kuat dan elastis yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya, Bu. Betul sekali. Tepuk tangan kepada Pria. Betul yang dikatakan Pria, ligamen itu adalah jaringan ikat fibrosa yang menghubungkan antar tulang dan membuat tulang kembali ke bentuk semula. Bisa dilihat pada videonya, ketika kita mengalami cedera ligamen, maka tulang kita tidak akan kembali ke bentuk awalnya atau ke bentuk semulanya. Lihat, dia bisa memaju ke depan. Bergerak ke depan. Nah, dari gambar ini apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Pria. Tadi kita membahas
satu peranan ligamen, Bu? Oh, oke. Bagus pertanyaan Priyani. Apa peran ligamen? Siapa yang mau menjawab apa peran ligamen? Ya, Bu. Rifa. Ligamen itu berfungsi untuk mencegah pergerakan pada sendi itu yang terlalu berlebihan, Bu. Seperti yang Ibu bilang kan ligamen itu Memberi bentuk tulang kepada tempat ya, yang awalnya. semulanya. Ya. Jadi kalau dia cedera bakal terjadi seperti itu, Bu. Dia nggak bisa kembali ke bentuk. Awalnya. Ya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan pada Rifa. Nah, betul. Jadi ligamen ini sangat penting ya untuk tulang kita. Nah, ligamen ini merupakan salah satu dari komponen penyusun sendi. Jadi ligamen ini dia merupakan komponen penyusun sendi kita. Nah, di sini ada yang ingin bertanya mengenai wacana berikut. Ibu mau nanya, Bu. Kan tadi Ibu menyebutkan bahwasanya ligamen itu termasuk ke dalam penyusun sendi. Ya. Nah, selain ligamen ada apa aja, Bu? Yang sebagai Penyusun penyusun sendi. sendi, ya. Oke, di sini ada yang mau tahu ya apa aja selain ligamen komponen penyusun sendi? Udah ada? Udah ada. Nah, yang penyusun sendi itu ada 3, yaitu ligamen, kapsul sendi, dan cairan sinovial. Nah, siapa yang ingin menjelaskan mengenai ligamen? Tadi kita sudah membahas nih tentang ligamen, yaitu membantu dalam pergerakan ke tempat awalnya. Siapa yang ingin menjelaskan ke depan gimana cara kerja ligamen? Ya, boleh Orin silahkan ke depan menjelaskan cara ligamen. Bagian ini ada gambar sudah terlihat. Ini merupakan tulang, ini merupakan sendi, dan ini merupakan ligamen. Nah, ligamen ini bisa dilihat pada gambar berfungsi untuk mengembalikan tulang sendi setelah melakukan pergerakan kembali ke posisi semula. Nah, jadi bisa dilihat jika sendi itu bergerak seperti ini, ligamen itu akan menahan, lalu akan mengembalikan sendi pada posisi semula. Ya, betul. Terima kasih Orin. Tepuk tangan untuk Orin. Oke, berarti sudah tahu nih satu komponen penyusun sendi yaitu Ligamen. Bisa dilihat ligamen ini berfungsi untuk menahan tulang agar tidak keluar dari jalurnya. Nah, selain ligamen, komponen penyusun sendi itu ada kapsul sendi. Nah, kalau kapsul ini dia berfungsi untuk memberi penahan atau dia berfungsi untuk melindungi seorang sendi. Nah, sedangkan cairan sinovial. Nah, kalau cairan sinovial ini ibu akan ibaratkan ketika kalian menekuk jari. Coba menekuk jarinya. Bunyi, Bu. Ya, bunyi. Nah, bunyikan itu karena adanya cairan sinovial. Nah, di jari kita kan ada sendi. Nah, bunyinya ini merupakan cairan sinovial. Siapa yang mengetahui apa fungsi dari cairan sinovial? Ya, Orin. Cairan sinovial ini berfungsi sebagai pelumas, Bu. Jadi mempermudah sendi dalam melakukan pergerakan agar tidak terlalu sakit. Ya, betul sekali Orin. Cairan sinovial di sini berfungsi untuk pelumas sehingga jari kita bisa bergerak secara bebas. Oke. Selain 3 itu, ada 2 lagi komponen penyusun sendi yaitu bursa dan tulang rawan hialin. Kalau tulang rawan hialin ini apa tuh? Baca Pria? Tulang rawan hialin merupakan bantalan sendi yang terdapat pada bagian ujung tulang. Ya, tulang rawan hialin ini merupakan bantalan sendi yang warna biru ini yang berfungsi untuk sebagai bantalan. Nah, kalau bantalan, coba kaitkan bantalan. Apa sih fungsi tulang rawan hialin jika dia disebut sebagai bantalan? Ada yang bisa mengkaitkannya? Ya, yang memang seperti bantal, Bu. Kalau itu kan bantal tuh empuk, Bu. Ya. Jadi kalau kita meletakkan kepala, jadi tidak langsung terbentuk dengan Ya. lantai. Jadi tulang rawan hialin ini untuk meredam benturan dan mencegah gesekan langsung antara tulangnya, Bu. ya, betul sekali Yemima. Tepuk tangan kepada Yemima. Ya, betul penganalogian Yemima. Nah, kan tulang rawan ini bersifat bantalan. Dia akan mencegah terjadinya gesekan secara langsung antara 2 tulang ini, tulang atas dan tulang bawah, sehingga ketika bergesekan dia tidak akan mengalami sakit. Nah, selanjutnya yaitu adalah bursa. Nah, bursa ini sama sifatnya seperti tulang rawan hialin, namun dia berfungsinya pada bahu kita. Oke, Anda ibu semuanya. Oke, tadi kan kita sudah membahas nih
tentang struktur persendian. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Iya, Pria, boleh? Dari yang Ibu jelaskan tadi, apakah sendi hanya untuk bergerak Bu? Oke, bagus pertanyaan Pria. Siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Iya, Rifa. Ada Bu sendi yang dia itu nggak bisa digerakkan Bu. Iya, pada mana? Pada Ada yang bisa menambahkan? Iya, Cindy. Jadi Bu, sendi yang tidak bisa digerakkan itu namanya sutura Bu yang terletak pada tengkorak kepala Bu. Ya, betul. Itu termasuk sendi apa? Sinartrosis. Ya, sendi sinartrosis. Boleh Cindy menunjukkan di mana sendi sinartrosis atau sutura itu? Boleh ke depan untuk menunjukkannya dan bisa menjelaskan kepada teman-temannya secara langsung. Kasih pensil Pria. Pensil Pria. Jadi teman-teman, sendi yang tidak dapat bisa bergerak itu namanya sutura, yang mana bisa kita lihat ini merupakan bentuk dari sutura. Nah, sutura ini berfungsi untuk menghubungkan antar tulang-tulang tengkorak. Bu mau nanya, Ya. kenapa dia tidak bisa bergerak Bu? Karena dia bersifatnya mati atau sendi mati, makanya dia disebut sendi yang tidak bisa bergerak. Bisa dipahami ya? Bisa Bu. Oke. Selanjutnya ada yang Ibu ingin bertanya nih, karena kan tadi udah bertanya nih. Kira-kira apa saja macam-macam sendi? Saya Bu. Ya, Yemima. Macam-macam sendi yang pertama yang tadi itu sendi mati, sendi sinartrosis, kemudian ada sendi kaku atau amfiartrosis di mana sendi ini hanya memungkinkan sedikit gerakan. Kemudian ada sendi gerak atau diartrosis ini ada macam-macamnya lagi seperti sendi engsel, sendi plana, sendi lurus, sendi putar, sendi geser dan sebagainya Bu. Oke. Dari pernyataan Yemima ada yang ingin menambahkan? Tidak Bu. Tidak. Berarti semuanya setuju dengan pernyataan Yemima? Setuju. Ya, betul sekali Yemima. Sendi itu ada sendi sinartrosis, sendi amfiartrosis, dan yang terakhir adalah sendi diartrosis. Nah, tadi kan Ibu bilang kita akan membuat alat peraga sendi apa? Diartrosis. Oke. Selanjutnya karena kita akan melakukan praktikum, Ibu akan membagi Ananda menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Nah, kelompok 1 ada Cindy, Hikmah, Orindu, Merlin, dan Yemima. Nah, kelompok 2 ada Anissa, Pria, Fitri, Rifa, dan Zahia. Silahkan. Oke, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke, sudah duduk ya. Nah, di sini sebelum memulai praktikum, Ibu ingin salah satu Ananda Ibu untuk membacakan SOP laboratorium. Saya Bu. Ya, Zahia. SOP laboratorium yang pertama wajib menggunakan jas laboratorium, yang kedua tidak membawa makanan dan minuman di dalam laboratorium, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya yang sudah ditentukan, yang keempat merapikan kembali peralatan laboratorium yang digunakan, yang kelima tidak membawa peralatan laboratorium keluar ruang laboratorium tanpa izin guru dan kepala labor, yang keenam menggunakan sarung tangan latex atau bersihkan peralatan dengan disinfektan sebelum dipakai orang lain, yang ketujuh menjaga kebersihan laboratorium, yang kedelapan berhati-hati dalam penggunaan pisau, cutter, dan lain sebagainya, dan jangan bermain-main pada saat praktikum berlangsung. Yang kesembilan tidak menyentuh mulut dan mata pada saat sedang bekerja. Oke, baik, terima kasih Zahia. Nah, di sini kan ada nih yang pertama, ketentuan pertama yaitu wajib menggunakan jas laboratorium. Coba jas labnya. Oke, boleh digunakan. Baik Bu. Oke, sudah menggunakan semua. Nah, di laboratorium ini juga ada zat-zat berbahaya ya. Walaupun dia tidak menggunakannya, kita tetap harus berhati-hati. Karena zat-zat berbahaya ini ada yang bersifat oksidasi, kemudian ada yang membuat keracunan hingga kematian, ada juga yang bersifat iritasi, dan ada juga bisa bersifat korosif. Jadi Anda semuanya tetap harus berhati-hati ya di sekitaran lab. Jangan berkeliaran, jangan main-main, serius dalam praktikum bisa? Bisa. Oke. Nah, praktikum ini kita akan melakukan kedua kegiatan praktikum, yaitu kegiatan 1 pengamatan sendi secara langsung, dan yang kegiatan 2 yaitu membuat alat peraga sendi. Nah, Ibu minta kebutuhan Anda Ibu untuk membacakan kegiatan 1. Siapa yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, Orindu silakan.
Kegiatan 1, pilihlah satu teman kelompokmu untuk berdiri dan amati. Yang kedua, mintalah ia memutar kepalanya. 3, minta ia untuk mengambil benda menggunakan tangan. 4, minta ia untuk memutar bahunya. 5, minta ia untuk mengunyah makanan. 6, minta ia untuk berjalan. 7, minta ia untuk menolehkan kepala ke samping. 8, minta ia memutar pinggang. 9, minta ia untuk melompat. 10, minta ia untuk duduk dari posisi berdiri. 11, amati pergelangan tangan masing-masing dan identifikasi sendi apa saja yang bekerja. 12, tuliskan hasil pengamatanmu ke dalam tabel yang tersedia. Oke, terima kasih Orindu telah membacakan kegiatan 1 kita. Nah, pada kegiatan 1 ini Ibu akan membagi Ananda semuanya. Nah, 2 orang, 1 orang untuk melakukan pergerakan sendi secara langsung. Siapa untuk kelompok 1 perwakilannya? Pria, Bu. Iya, kalau untuk kelompok 2? Emilia, Bu. Nah, nanti untuk yang mengamatinya siapa? Kelompok 1? Cindy, Bu. Cindy. Untuk kelompok 2 yang Zahia, mengamati? Bu. Zahia. Berarti Orin untuk membuat alat peraganya ya? Ya, Bu. Dan Riva untuk membuat alat peraganya juga. Oke. Nah, untuk kegiatan 2 yaitu membuat alat peraga. Nah, bisa dibacakan, siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Yemima. Kegiatan 2 membuat alat peraga sendi diartrosis. Pertama, menggambar tangan pada kertas karton, kemudian digunting gambar sesuai gambar yang telah dibentuk. Gunting sedotan sesuai dengan ukuran dan tempelkan pada jari-jari gambar tersebut. Beri penyangga pada gambar tangan, kemudian ikatkan benang pada ujung sedotan dan masukkan benang pada sedotan menjadi satu. Oke, bisa ditonton ini videonya. Biar lebih memahaminya ya. Nah, ini adalah sendi diartrosis sederhana yaitu pada pergelangan tangan kita. Nah, pertama tadi untuk menggambar dulu tangannya. Setelah tangan digambar, kemudian Anda semuanya bisa mulai menggambar sendi-sendi yang ada pada tubuh kita. Jadi pertama jangan langsung digunting ya, gambar dulu bentuk sendinya. Biar nanti disesuaikan dengan pipet yang ada. Baik, Bu. Nah, setelah itu ukurlah ujung pipetnya sesuai dengan tanda yang telah kita berikan. Jadi tidak ada nanti yang kelebihan ukuran pipetnya. Lalu beri lem. Nah, setelah semuanya jadi baru digunting biar tidak menyusahkan kita ketika menempelnya. Kemudian itu untuk pergelangan tangannya. Nah, kemudian nanti pergelangan tangannya. Kemudian benangnya. Nah, benangnya ini bisa dikaitkan oleh lidi atau nanti kalau ada yang punya jarum boleh pakai jarumnya untuk biar lebih memudahkan masuk. Nah, nanti benangnya ini tidak perlu diikat, langsung dilemkan saja biar lebih memudahkan. Jadi nggak perlu Anda kemudian lagi benangnya. Nah, nanti bisa berjalan. Oke, sudah dipahami ya? Sudah, Bu.
berikan waktu 30 menit untuk Ananda semua untuk melakukan dua kegiatan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, boleh dimulai dari sekarang. Nah, Ibu juga ada LKPD dan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini berfungsi untuk membuat Ananda bisa menjawab LKPD karena dalam bahan ajar ini ada jawaban-jawaban LKPD. Nanti Ananda semua bisa membacanya biar lebih memahami untuk menjawab LKPD-nya. Baik, Bu. Ini bahan ajarnya, ini LKPD-nya, dan ini juga LKPD-nya. Nah, boleh memulai. Oke, di sini. Oke, coba pria yang pertama itu silakan diputar kepala. Yang bergerak yang mana? Yang di belakang ya? Ya. Berarti yang bergerak itu leher, yaitu sendi putar. Oke, yang kedua putar kepalanya. Udah. Yang kedua mengambil benda menggunakan tangan. Oke, berarti itu melibatkan lengan, yaitu sendi engsel pada siku dan sendi peluru pada bahu. Nah, boleh ditulis langsung Zahya di LKPD-nya. Ya, Bu. Selanjutnya silakan untuk memutar bahunya. Nah, pergerakan apa nih kira-kira nih kalau putar bahu? Sendi peluru, Bu. Ya, betul. Nah, boleh ditulis langsung ya. Baik, di Bu. sendinya. Selanjutnya silakan mengunyah makanan. Nah, yang dilibatkan apa? Gigi, mulut, rahang, yaitu yang bekerja sendi engsel. Selanjutnya silakan berjalan pria. Lagi. Berarti yang di bagian tubuh yang bekerja yaitu kaki, sendi yang terlibat yaitu sendi engsel pada lutut dan juga sendi peluru pada pinggul. Selanjutnya silakan menoleh ke kepala ke samping. Kanan kiri. Nah, itu tuh melibatkan leher, yaitu bagian tubuhnya. Sedangkan sendinya sendi putar. Selanjutnya silakan untuk memutar pinggang. Yang terlibat sendi peluru. Yang ketiga selanjutnya melompat. Bagian tubuh yang bekerja yaitu kaki, yaitu jenis sendi yang terlibat sendi engsel. Selanjutnya silakan duduk dan posisi berdiri. Nah, anggota yang terlibat yaitu panggul dan lutut dengan jenis sendinya yaitu sendi peluru pada pinggul dan sendi engsel pada lutut. Selanjutnya silakan untuk amati pergelangan tangan. Nah, coba amati pergelangan tangannya gimana? Udah tahu sendi-sendi apa saja? Sendi peluncur, Bu. Ya, oke. Oke, Bu. Silakan tulis ya hasil pengamatannya. Baik, Bu. Oke, di sini udah sampai tahap yang mana? Sudah menggambar tangan? Sudah, Bu. Oke, ya lanjut lagi menggambarnya. Ini memang untuk bagian mengguntingnya sendinya ya? Iya, Bu. Oke. Kalau untuk Cindy, dia menjawab LKPD sampai mana jawaban LKPD-nya? Udah baru mulai, Bu. Baru mulai mencari. Oke, Cindy.
sampai ke pembuatan sendi baju dari Siti. Oke, lanjutkan ya. Ini udah sampai nomor dua.
pokoknya buat perjalanan. Ini sudah sampai mana? Mau buat perjalanan tangan lagi. Perjalanan tangan. Nah, kalau di kelompok ini sudah sampai mana? Oh, selesai Bu gambarnya. Pria mengerjakan bagian apa? Ini Bu. Oke, sudah sampai situ ya. Bu. Kalau Rifa sudah sampai? Sudah masukkan benang? Oke. Pria sudah semuanya? Siap Bu. Oke, sudah. Kita tunggu ya yang belumnya. Baik Bu. Waktunya ingat ya Anda semuanya, sisa 15 menit lagi. Michael.
Riva sudah mulai jadi ininya? Oh iya, sudah bisa digerakkan ya. Oke, nanti bisa ditampilkan. Kelompok sini sudah sampai mana? Sudah berapa yang dimasukkan ke benarnya? Satu jari lagi, Bu. Satu jari lagi, oke. Kita tunggu ya. Waktunya sisa 8 menit lagi ya, Nanda Ibu semuanya. Di sini sudah hampir jadi. Sudah, Bu. Ini tinggal pemasangan lemari. Oke, 5 menit lagi ya Ibu kasih waktunya. LKPD sudah kan Cindy? Sudah, Ibu. Oke. Gimana lagi guys? Di sini sudah sampai mana Cindy-nya? Sudah selesai, Bu. Ditulis juga ya nama-nama Cindy-nya. Ada satu sampai, Bu. Oke. Ya sudah? Sudah, Bu. Oke, kita tinggal tunggu kelompok 1 ya. Sudah, Bu. Sudah. Sedikit lagi, Bu. Tinggal sedikit lagi. Oke, dia tunggu ya.
Oke, anak ibu semuanya sudah selesai. Kegiatan satu dan keduanya. Sudah, Bu. Oke, siapa yang mau menampilkan kegiatan satu duluan? Kelompok kami, Bu. Kelompok dua silahkan maju untuk menampilkan kegiatan satu. Pria juga tampilkan ya kegiatan yang tadi dilakukannya. Kita lihat jelaskan apa kegiatannya yang dihasilkan. Baik, apa- Bu. Dan Rifa kasih tahu jawabannya ya di HKPD. Nah, yang pertama, pria silakan untuk memutar kepala. Bisa dilihat temannya ketika pria memutar Nah, kepala. pada saat memutar kepala, bagian tubuh yang bekerja yaitu leher dengan jenis sendi yang terlibat yaitu sendi putar. Yang kedua, silakan mengambil benda pria. Bagian tubuh yang terlibat yaitu lengan, yang dimana jenis sendi yang terlibatnya yaitu ada sendi engsel pada siku dan sendi peluru pada bahu. Oke, berarti tadi ketika pria mengambil benda, apa yang terlibat sendinya? Sendi engsel dan sendi peluru. Oke, lanjutkan Yang Zahra. ketiga, silakan mengunyah makanan. Oke. Tadi sudah. Ya. Nah, bagian tubuh yang bekerjanya yaitu rahang dengan jenis sendi yang terlibat yaitu sendi engsel. Selanjutnya silakan berjalan pria. Nah, bagian tubuh yang terlibat yaitu kaki dengan jenis sendi yang terlibat yaitu sendi engsel pada lutut dan sendi peluru pada pinggul. Oke, tadi pria berjalan sendi apa dia anak-anak? Sendi engsel dan sendi peluru. Oke, ingat ya bahwa sendi engsel dan sendi peluru ketika kita melakukan pergerakan Berjalan. ya. Oke, Nah, selanjutnya. selanjutnya silakan menolehkan kepala ke samping. Nah, bagian tubuh yang bekerja yaitu ada leher dengan jenis sendi yang terlibat yaitu sendi putar. Selanjutnya silakan memutar pinggang. Nah, jenis bagian tubuh yang terlibat yaitu pinggang dengan sendi yang terlibat yaitu sendi peluru. Sekarang silakan melompat. Nah, bagian tubuh yang bekerja yaitu kaki dengan jenis sendi yang terlibat yaitu sendi engsel. Selanjutnya silakan duduk. Nah, bagian tubuh yang bekerja yaitu panggul dan lutut. Sedangkan jenis sendi yang terlibat yaitu sendi peluru pada panggul dan sendi engsel pada lutut. Selanjutnya silakan amati pergelangan tangan. Nah, bagian tubuh yang bekerja yaitu pergelangan tangan dengan jenis sendi yang terlibat yaitu sendi peluncur. Oke, jadi tadi udah jawab nih sama kelompok 1 mengenai sendi hasil pengamatannya. Apakah kelompok 2 setuju atau ada tambahan? Setuju. Setuju. Berarti sama semua. Sama, Oke. Bu. Jawaban kelompok dari kelompok 1 sudah betul semuanya, sudah sesuai. Ketika kita muter kepala itu ada sendi putar, ketika kita muter bahu ada sendi peluru, ketika kita duduk ada sendi peluru juga, dan ketika kita muter pinggang ada sendi peluru juga. Oke, selanjutnya silakan Rifa untuk menjawab pertanyaannya. Berdasarkan pengamatan, jelaskan sendi yang terlibat ketika memutar bahu dan bagaimana cara kerjanya. Pria, silakan memutar bahu. Nah, sendi yang bekerja itu Bu, sendi peluru Bu. Cara kerjanya, tulang humerus masuk ke dalam rongga sendi pada tulang belikat, kemudian memungkinkan gerakan rotasi berputar. Oke. Ada tanggapan kelompok 2? Sama sendi apa? Sendi peluru. Ya, betul sekali. Untuk berputar. Ya, betul. Nah, lanjut Rifa nomor 2. Ketika mengunyah sendi pada rahang ikut terlibat, jelaskan fungsi sendi tersebut dan termasuk jenis apakah sendi tersebut jika dibedakan berdasarkan gerakannya. Pria, silakan mengunyah. Sendi yang bekerja itu sendi engsel yang berfungsi untuk membuka dan menutup, kemudian menggeser ke depan dan ke belakang, ke samping, termasuk jenis sendi diartrosis Bu, pada mulut. Lanjut Bu. Sendi apa tadi ketika mengunyah? Engsel. Ya, mengunyah engsel. Oke. Tadi ada juga sendi yang terlibat, satu sendi juga yang terlibat selain sendi engsel. Apa lagi? Ada yang tahu? Sendi ketika kita mengunyah, yaitu adalah sendi amfiartrosis. Nah, ketika kita mengunyah tuh kan kita memiliki gigi. Nah, di gigi kita ini, rahang ini bekerja adalah sendi amfiartrosis. Silahkan tambahin nanti Rifa jawabannya, yaitu sendi Amfiartrosis. Kelompok 2 jawaban tadi sendi apa? Sama Bu, belum ditambahkan sendi. Ya, oke, tambahkan yang kelompok 2. Baik Bu. Oke, silahkan nomor 3 Rifa. Dari 10 kegiatan yang dilakukan, apakah ada kegiatan yang melibatkan sendi amfiartrosis? Jika ada, berikan contoh kegiatan yang dimaksud dan alasannya. Contohnya yang mengunyah makanan seperti yang Ibu bilang Bu, Ya. melibatkan sendi amfiartrosis bagian gemposis
yang merupakan sendi pada tulang yang berbentuk kerucut masuk ke dalam kerongkongan. Oke. Baik. Udah itu aja. Udah, Bu. Oke. Terima kasih kepada kelompok 1. Beri tepuk tangannya semuanya. Silahkan duduk kelompok 1. Iya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kegiatan 2. Untuk kelompok 2 silahkan maju dan melihatkan alat peraga sendinya. Silahkan kelompok 2. Ini akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yakni membuat alat peraga sendi sederhana, yakni alat peraga sendi diatosis pada tangan. Dilihat ini merupakan tulang, pada bagian setiap celah itu terdapat sendi. Nah, jika dilakukan pergerakan maka sendi itu akan menggerakkan tulang-tulang. Bisa dilihat. Nah, pada bagian 4 jari, yaitu jari kelingking, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk itu merupakan sendi engsel. Nah, bisa dilihat. Sedangkan khusus untuk ibu jari itu terdapat sendi pelana pada ibu jari. Nah, hal ini dikarenakan pada ibu jari itu hanya terdapat 2 tulang dan hanya 2 sendi, sedangkan untuk bagian jari lainnya itu terdapat 3 buah tulang dan 2 sendi. Nah, dan untuk pergelangan tangan itu juga terdapat sendi, yaitu sendi engsel. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi kelompok kami. Baik, dari 10 kegiatan yang telah dilakukan tadi, secara tidak langsung melibatkan sendi sinartrosis. Jika ada, berikan contoh kegiatan yang dimaksud dan alasannya, juga jika tidak ada. Nah, jadi kegiatan tadi itu saat memutar kepala terdapat sendi sinartrosis yang terlibat. Sendi sinartrosis ini disebut juga sendi mati, yaitu sendi yang tidak dapat digerakkan. Kemudian pada kegiatan memutar bahu, jelaskan komponen penunjang persendian yang terlibat. Apakah persendian sinovial juga memiliki peran? Jadi komponen penunjangnya itu ada ligamen, kapsul sendi, cairan sinovial, tulang rawan hialin, dan busa. Saat mengambil barang, menekuk lutut yang melibatkan sendi pada siku, lutut, mata kaki, dan ruas antar jari. Kemudian yang terakhir, dari membuat alat peraga sendi, identifikasi jenis sendi apa yang terlibat dan bagaimana mekanisme kerjanya. Jika ada salah satu sendi yang tidak bekerja, apa yang akan terjadi? Seperti yang sudah disampaikan oleh Olin tadi, yang pertama itu pada jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis itu terjadi sendi engsel yang mana memungkinkan gerakannya satu arah seperti menekuk dan meluruskan yang berguna untuk memegang dan menggenggam. Kemudian pada ibu jari itu ada sendi pelana, itu memungkinkan gerakan 2 arah. Nah, untuk pada pergelangan tangan itu ada sendi elipsoid yang memungkinkan gerakan ke atas, ke bawah untuk melakukan berbagai aktivitas. Jadi jika dari salah satu sendi itu tidak dapat bekerja, maka fungsinya tidak akan bisa bekerja dengan baik atau mengalami gangguan, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan dalam melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya yang mengenal jenis sendi, siapa yang ingin menampilkan hasil gambarnya, hasil unjukannya? Tuh ya, silakan di sini. Nah, boleh nanti ditarik garisnya untuk melihat jenis sendi apa saja. Kami boleh duduk, Bu? Boleh, kalau yang lainnya silakan duduk. Terima kasih ya, tepuk tangan dulu semuanya. Ya, silakan Cindy untuk sendi-sendinya. Pertama itu sendi engsel, silakan ditarik garisnya. Yang mana sendi engsel? Ya, betul sekali. Pergelangan kaki adalah sama. Oke, selanjutnya sendi putar. Ya, betul, pada leher. Selanjutnya sendi pelana. Ibu jari. Ya, sendi pelana ada pada ibu jari kita ya. Oke, selanjutnya sendi geser. Ya, betul sekali. Pada pergelangan tangan. Oke, terakhir sendi peluru di mana? Di sini, Bu. Itu bagian apa? Tulang. Nah, ada satu gambar yang tidak ada
Ananda ibunya. Siapa perwakilan kelompok 1 untuk melihatkan hasil karyanya? Untuk kelompok 2 siapa yang perwakilan untuk melihatkan karyanya? Biar kita ulas sama-sama. Nah, dari kedua ini, yang mana menurut Anda yang coba digerakkan? Sendinya, ya, mana menurut Anda yang lebih menarik dari kedua ini? Kelompok 1. Kelompok 1, berarti dapat 1 poin kelompok 1. 2, Bu. Kelompok 1 dia di belakang, dia karena ada pergelangannya, sedangkan kelompok ini tidak ada pergelangannya. Nah, yang kedua, bagian belakangnya gimana? Apakah ada hiasan? Ada. Tapi jelek Bu, masa ada lem di atasnya Bu, tidak rapi kalau Ya, kelompok ini lebih rapi. Jadi 1 poin untuk kelompok 2. Nah, yang 3 yaitu keterangan gambar. keterangan gambar. Oke. Nah, kelompok 2 apakah membuat keterangan gambarnya? Tidak. 1 tidak? Oke. Jadi dapat poin yang itu kelompok 2. Nah, kelompok 1 dilengkapi ya yang belumnya. Oke, silakan duduk Siti. Rifa dulu. Nah, karena kelompok 2 yang memiliki karya lebih baik dibanding kelompok 1, tapi bukan berarti kelompok 1 jelek ya karyanya, tapi ada kekurangan, namanya manusia juga kan. Nah, jadi mereka akan mendapatkan poin proyek kelompok, yaitu berupa penambahan 20 poin. Itu bukan semuanya. Nah, ini Rifa untuk penambahan poin pada kelompoknya, nanti ditempel di masing-masing bukunya ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin selalu kepada Ibu bisa menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan materinya? Ya, Orin dulu silakan. Hari ini kita macam sendi itu ada sendi macam-macam sendi itu ada sendi sinartosis, ampiartosis, dan diartosis. Bu, sendi sinartosis ini adalah sendi mati, sendi yang tidak bisa melakukan pergerakan. Contohnya pada bagian kepala, khususnya tengkorak. Yang kedua ada sendi ampiartosis. Bu, sendi ampiartosis ini adalah sendi yang dapat bergerak apabila dilakukan tekanan. Bu, yang selanjutnya ada sendi diartosis, adalah sendi yang dapat bergerak bebas. Sendi diartosis ini ada banyak Bu. Contohnya adalah sendi ensel, sendi peluru, sendi celana, sendi putar, dan lain-lain Bu. Selanjutnya bagian-bagian sendi itu ada ligamen, ada cairan sinovial, ada kapsul sendi, dan lain-lain Bu. Oke, tepuk tangan untuk Orin atas jawabannya. Baik, Ananda Ibu semuanya. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Orin ya, bahwa bagian-bagian sendi itu ada sendi berupa komponennya tadi apa saja? Ligamen, cairan sinovial, awan hialin. Oke, betul sekali. Nah, masing-masing komponen ini memiliki fungsinya tertentu. Oke, jadi sekarang karena Anda semuanya sudah melakukan praktikum, sudah mulai kesimpulan, selanjutnya kita akan melakukan post test. Nah, post test ini terdiri dari 10 soal, yang mana nanti Anda semuanya silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, sebelum itu silakan buka lagi daftarnya. Oke, Anda Ibu semuanya, setelah tadi kita menyimpulkan, Ibu akan melakukan post test untuk melihat pemahaman Anda terhadap pembelajaran hari ini. Nah, Anda semuanya boleh membuka gawainya. Ya, boleh dibuka webnya, lalu pilih join quiz. Ada jarak keberapa nih? Tadi Yang benar ya. Tengok apa tadi? Tunjuk yang ada Tidak ada beberapa. apa-apa ya, jadi Ada masuk bukanya. Ini quiz. Ya. Oke, anak ibu semua sudah join? Sudah Bu. Oke, kita mulai ya. Bilang lagi sana. Ibunya lagi mulai. Bilang sana.
Ya, oke, kita mulai. Join game, Bu. Ya, silakan join game IPA. Sudah masuk semua? Ya, udah ada Widyu, udah ada Pria, sudah ada Cindy, Riva, Yemima, udah ada Zahya. Udah semua ya berarti? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Silakan menjawab pertanyaannya. Memang di sini kayak gitu dari waktu belum detik. Nah, yang pertama itu jaringan ikat fibrosa yang berfungsi mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan tulang pada posisi awalnya. Nah, ada yang jawab yang paling cepat itu adalah Cindy, yang kedua ada Orin, yang ketiga ada Yemima. Oke, soal yang kedua. Nah, yang memimpin sekarang itu ada Orin yang paling atas. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Seorang anak sedang bermain voli bersama temannya. Ia melayangkan tangan ke depan untuk menepis bola. Nah, sendi apa yang bermasalah pada anak tersebut? Oke, dan jawab semuanya. Sendi. Oke, selanjutnya Cindy yang memimpin adalah Orin, yang kedua Cindy, ketiga Yemima. Zahya, Pria, yuk segera dikejar teman-temannya. Oke, nomor 6 ya. Gambar ini tentukan Cindy-nya sendi apa? Nah, di nomor 7 ini ada 2 yang salah, tinggal ada 2 nih yang salah. Cindy sama Oke. Ya betul semua nih Cindy, yaitu sendi pelana orang panas. Saat ini yang memimpin masih Orin ya, ya semuanya kejar Orin. Ya. Bukan di Cindy, Ezra. Dan tuh ini adalah cinta. Ezra apa Ezra? Nah, pas tuh. Udah siang nanti. Mau siang besok tuh ya? Sampai siang besok. Enggak siang. Yang besok jam 6. Oke, anak ibu semua sudah join? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Ibunya lagi ada. Ya, oke, kita mulai. Join game, Bu. Ya, silakan join game IPA. Aku penguin, jangan ada yang penguin. Oh, aku duluan masuk. Bareng-bareng. Sudah masuk semua? Oke, udah ada Widyu, udah ada Pria, sudah ada Cindy, Riva, Yemima,
Dada Zahya. Udah semua ya berarti? Sudah, Bu. Oke, kita mulai ya. Silahkan menjawab pertanyaannya. Nah, yang pertama itu jaringan ikat fibrosa yang berfungsi mencegah pergerakan sendi secara berlebihan dan membantu mengembalikan tulang pada posisi awalnya. Nah, ada yang jawab yang paling cepat itu adalah Cindy, yang kedua ada Orin, yang ketiga ada Yemima. Oke, soal yang kedua. Nah, yang memimpin sekarang itu ada Orin yang paling atas. Oke, kita lanjut pertanyaan nomor 3. Seorang anak sedang bermain voli bersama temannya. Ia melayangkan tangan ke depan untuk menepis bola. Nah, sendi apa yang bermasalah pada anak tersebut? Oke, dan menjawab semuanya, sendi. Oke, selanjutnya sini yang memimpin adalah Orin, yang kedua Cindy, ketiga Yemima. Zahya, pria, yuk segera dikejar teman-temannya. Oke, nomor 6 ya. Gambar ini tentukan Cindy-nya sendi apa? Nah, di nomor 7 ini ada 2 yang salah, tinggal ada 2 nih yang salah. Cindy sama Oke. Ya betul semua nih, sendi yaitu sendi pelana nomor makan. Nah, saat ini yang memimpin masih Orin ya. Ya semuanya kejar Orin. Ya, soal terakhir nomor 10. Seorang pasien mengalami cedera. Nah, apa kondisi di mana sendiri harus dihindari di benturan keras untuk mencegah kerusakan fatal? Nah, persendian apa yang bekerja? Semua menjawab benar nih. Oke, hasil akhirnya yaitu yang pertama kali adalah Orindu, yang kedua Yemima, dan ketiga Cindy. Berikan tepuk tangan semuanya. Oke, untuk review soalnya atau jawabannya nanti Ibu akan share di lewat link grup ya. Baik, Bu. Oke. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan hadiah seperti yang Ibu bilang tadi untuk yang tertinggi pretestnya dan posttestnya dan reward kepada yang aktif. Nah, tadi siapa yang pretestnya paling tinggi pertama? Rifa, silakan maju Rifa. Untuk posttest siapa tadi paling tinggi? Orin, silakan maju Orin dulu. Oke, untuk yang aktif itu Ibu sebutkan yaitu Cindy, Yemima, dan Tia. Silakan maju. Oke, silakan maju di sini. Oke, ini untuk yang aktif mendapatkan penambahan 10 poin. Silakan ditempel di belakang bukunya ya. Untuk Cindy dan untuk Yemima. Nah, untuk yang tinggi pretest dan posttestnya itu mendapatkan 15 poin. Jadi pinnya lebih besar untuk
Rifa, dan untuk Orin. Nah, beri tepuk tangan semuanya. Untuk yang belum dapat tetap tingkatkan prestasinya ya, boleh duduk semua. Nah, oke, Anda semuanya baik. Sekian dari pembelajaran Ibu mengenai materi sendi. Ibu harap Anda semuanya sudah memahami ya tentang materi sendi hari ini. Baik, Bu. Oke, untuk minggu depan kita akan mempelajari cara kerja otot. Silakan cari informasinya mengenai cara kerja otot. Bisa dipahami Anda Ibu semuanya? Bisa, Bu. Jadi minggu depan kita akan melakukan praktikum cara kerja Otot. Oke, baik. Selanjutnya untuk Ananda Ibu penugasannya hari ini yaitu membuat resume di kumpul minggu depan. Apakah bisa memahaminya? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas kita? Tidak, Bu. Tidak. Oke, baik. Jika sudah, Ibu akan untuk pembelajaran. Silakan Orin memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Siap, gerak. Mari berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Ananda Ibu semuanya. Baik, sekian dari pembelajaran Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.